Melanjutkan dari yang kemarin, kali ini kita akan coba membahas tentang beberapa macam metode ekstraksi. Ekstraksi itu ada beberapa macam, ada maserasi, ada perkolasi, ada kemudian sokletasi dan yang lainnya. Kita akan bahas satu persatu ya. Maserasi itu apa? Maserasi adalah cara ekstraksi simplicia dengan cara proses perendaman, yang mana di sini nanti Anda menggunakan pelarut tertentu ya. Simplicianya Anda rendam dengan menggunakan pelarut tertentu dengan perbandingan banding pelarut adalah 1:10 dan dilakukan pada suhu kamar ya. Itu yang harus highlight gitu ya, dilakukan perendaman pada suhu kamar. Jadi Anda tidak perlu memanaskan untuk proses maserasi ya. Sehingga pada proses maserasi ini banyak digunakan, memang yang pertama adalah karena sederhana. Kemudian yang kedua adalah untuk menghindari kerusakan dari senyawa-senyawa yang bersifat termolabil atau tidak labil terhadap pemanasan. Nah, tadi saya katakan bahwa pembandingan pelarut banding bahan banding pelarut adalah 1:10 ya. Apa maknanya? Jadi maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalnya Anda ingin menggunakan bahan 1 kg bahan simplicia kering, itu Anda kecilkan dulu ukuran partikelnya. Untuk apa? Untuk memperbesar luas permukaan sehingga proses penarikan senyawa aktifnya optimal gitu ya. Kemudian nanti Anda rendam menggunakan, di sini kan harusnya 1:10 ya, berarti 1 kg bahan dalam 10 liter pelarut. Nah, 10 liter pelarut ini Anda bagi menjadi 2, yaitu 7,5 dan 2,5. Kenapa sih Bu harus dibagi? Masih ingat proses difusi kemarin bahwa proses difusi itu akan ada tahap di mana dia akan jenuh gitu. Bagaimana cara meminimalisir kejenuhan itu gitu ya? Gimana caranya biar nggak jenuh? Nah, biar nggak jenuh perlu diganti gitu. Jadi kalau misalnya Anda sudah mulai jenuh, maka bergantilah tempat berdiri atau belajar gitu ya. Jadi ada berganti prosesnya. Nah, di sini Anda menggunakan pelarut pertama, Anda bagi menjadi 2 dulu, 7,5 dan 2,5. 1 kg bahan Anda larutkan dalam 7,5 liter pelarut terlebih dahulu. Kemudian selama 5 hari. Untuk waktu maserasi itu ada beberapa sumber, itu memang berbeda-beda. Di Pharmacopoeia Herbal, ada juga dari jurnal gitu ya. Ada yang mencantumkan 7-10 hari, ada yang mencantumkan 5-7 hari. Bahkan ada beberapa jurnal yang menuliskan hanya sekitar 3-5 hari. Namun saya rasa kalau misalnya terlalu pendek waktunya perendaman, ditakutkan hanya sedikit yang tertarik gitu ya. Kemudian di sini misalnya Anda rendam, kita pakai misalnya 5-7 hari. 1 kg bahan Anda rendam terlebih dahulu dalam 7,5 liter pelarut. Kemudian setelah 5 hari, kemudian Anda disaring, akan ada ampas dan filtrat kan? Ya, akan ada ampas dan filtrat. Ampasnya itu yang kemudian dilarutkan direndam kembali dalam 2,5 liter pelarut. Direndam kembali, kemudian setelah direndam sampai ditambah 2 hari jadi 7 hari. Nah, setelah itu kemudian disaring. Nah, hasil filtrat yang kita dapatkan pertama dan yang kedua tadi digabung, baru kemudian di rotary evaporator atau dipekatkan. Apa sih gunanya dipekatkan? Ya untuk mendapatkan ekstrak yang kental, yang tidak ada pelarutnya. Nah, kemudian catatannya adalah Anda dalam proses maserasi Anda harus menggunakan pelarut yang inert atau netral, no aluminium. Tidak boleh menggunakan aluminium. Kenapa? Karena logam Al pada panci aluminium atau pada wadah aluminium gitu ya, itu akan bereaksi dengan senyawa-senyawa kita yang misalkan kita punya senyawa fenol, dia akan bereaksi, akan terjadi pembentukan kompleks di situ ya, akan menghelat, akan ada kompleks antara aluminium dengan gugus hidroksil pada fenol, seperti itu.